Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sel volta. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa komponen pada sel volta itu salah satunya adalah dua elektroda. Nah, di mana kedua elektroda ini yaitu ada elektroda positif dan ada elektroda negatif. Nah, untuk yang elektroda negatif itu disebut dengan anode. Nah, anode ini merupakan tempat terjadinya oksidasi. Nah, sedangkan untuk elektroda positif ini dinamakan katode, di mana katode ini merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan anode dan katode? Nah, dalam menentukan anode dan katode itu bisa dengan dua cara. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan nilai E derajat atau potensial elektroda, dan yang kedua berdasarkan deret volta. Yang pertama kita bahas berdasarkan nilai E derajat. E derajat ini merupakan potensial elektroda standar, di mana potensial elektroda standar ini merupakan beda potensial antara suatu elektroda dengan elektroda acuannya. Nah, di mana elektroda acuannya ini yaitu dikenal dengan SHE atau Standard Hydrogen Electrode, yaitu elektroda hidrogen. Nah, untuk elektroda hidrogen ini yang dijadikan acuan dan dijadikan elektroda standar, ini nilai E derajatnya yaitu ditetapkan sebesar 0 volt. Nah, potensial elektroda standar ini mengacu pada potensial reaksi reduksi. Nah, lalu apa hubungannya dengan penentuan anoda dan katoda? Nah, ternyata E derajat katoda itu lebih besar daripada E derajat anoda, sehingga bisa disimpulkan untuk anoda itu E derajatnya itu bernilai kecil, sedangkan katoda itu E derajatnya bernilai besar. Nah, kemudian dengan cara deret volta. Nah, di sini ini merupakan deret volta. Bagaimana cara menghafalnya? Ada trik mudahnya dalam menghafal deret volta. Nah, coba diperhatikan ya. Lika bacana Mang Ali minum air, H2O itu air kan ya. Zin cari perempuan cadel, cowok nikung sana sini. PB itu timbal. Nah, kita plesetin timbal hanet, curupuk hangus, agak pahit au. Oke, hafal sama-sama ya. Lika bacana Mang Ali minum air, Zin cari perempuan cadel, cowok nikung sana sini, timbal hanet, curupuk hangus, agak pahit au. Oke, hafal sekarang. Nah, itu adalah cara atau trik mudah dalam menghafalkan deret volta. Nah, ini sebetulnya masih nyambung ke sini ya, karena tidak cukup jadi ke bawah. Nah, jadi semakin ke kiri ini lebih cenderung atau makin mudah untuk terjadi oksidasi gitu ya. Nah, di mana oksidasi itu kan terjadinya pada anode, jadi semakin ke kiri ini semakin cenderung jadi anode. Nah, di mana semakin ke kiri ini nilai E derajatnya semakin kecil, jadi nyambung sebetulnya dengan konsep tadi berdasarkan E derajat. Nah, kemudian karena tadi semakin ke kiri ini semakin mudah oksidasi, di mana kalau yang mengalami oksidasi itu kan disebutnya reduktor ya. Nah, jadi semakin ke kiri ini sifat reduktornya makin kuat. Nah, reduktor itu berlawanan dengan oksidator. Nah, jadi kalau semakin ke kiri ini semakin reduktornya kuat, maka oksidatornya akan semakin lemah. Karena oksidator itu adalah yang mengalami reduksi. Semakin ke kiri kan justru semakin mudahnya oksidasi, bukan semakin mudah reduksi. Nah, itu ya. Nah, sebaliknya, semakin ke kanan, ini semakin mudah untuk terjadi reduksi, di mana reduksi ini cenderung terjadi pada katoda. Jadi, semakin ke kanan, ini lebih cenderung sebagai katoda.
Nah, ternyata sejalan dengan E derajatnya bahwa semakin ke kanan, nilai E derajatnya juga semakin besar. Nah, sifat oksidatornya semakin kuat karena semakin mudah reduksi kan ya. Dan sifat reduktornya semakin lemah karena semakin sulit untuk oksidasi. Ada yang tahu Au itu apa? Au itu aurum, biasanya kita kenal sebagai emas. Nah, jadi sekarang tahu ya kenapa emas harganya mahal. Nah, karena emas itu ada di paling ujung pada deret volta, di mana berarti kalau semakin kanan, ini semakin mudahnya untuk reduksi dan semakin sulit untuk teroksidasi. Makanya kenapa emas itu harganya mahal, karena semakin sulit untuk teroksidasi. Lain halnya dengan besi, misalkan ya, kalau besi kan mudah berkarat atau mudah teroksidasi. Nah, kita bahas contoh soalnya ya. Di sini ada satu rangkaian sel volta, di mana elektrodanya itu ada elektroda tembaga dan juga elektroda seng. Nah, elektroda tembaga ini dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat, berarti CuSO4. Nah, sehingga ionnya karena SO4 itu 2-, berarti Cu itu ionnya 2+. Nah, kemudian elektroda sengnya juga dicelupkan atau dimasukkan ke dalam larutan seng sulfat. Tadi SO4 itu 2-, berarti sengnya itu 2+, karena suatu senyawa itu harus jumlah biloksnya, jumlah muatannya harus sama dengan 0. Nah, kemudian dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, di sini juga diketahui nilai E derajat reduksi Cu dan Zn. Nah, tentukan mana yang menjadi katoda dan mana yang menjadi anoda dari rangkaian sel volta berikut. Nah, kemudian tuliskan reaksi pada katoda dan anodanya. Nah, kita bahas nomor 1 dulu ya, yaitu menentukan anoda dan katoda. Nah, kita bahas berdasarkan dua cara, berdasarkan nilai E derajat dan berdasarkan deret volta. Yang pertama, berdasarkan nilai E derajat. Nah, jangan lupa tadi kalau anoda itu tempat terjadinya oksidasi. Anox, katred. Nah, katoda tempat terjadinya reduksi. Nah, anoda itu E derajatnya kecil, sedangkan katoda E derajatnya besar. Di sini, karena E derajat Cu itu lebih besar daripada E derajat Zn, maka tembaga ini menjadi katoda. Nah, sedangkan Zn atau seng ini merupakan anodanya. Nah, begitu ya. Kita bandingkan dengan cara deret volta. Nah, pada deret volta kita ingat-ingat lagi, Lika bacana Mang Ali minum air zin. Nah, zin cari perempuan cadel, cowok nikung sana sini, timbel hanet curupuk. Nah, Cu tembaga. Nah, tembaga ini berada di sebelah kanannya Zn. Nah, artinya kalau pada deret volta tembaga ini lebih kanan daripada Zn, artinya tembaga ini lebih mudah reduksi, di mana reduksi itu terjadinya pada katoda, artinya tembaga ini lebih cenderung jadi katoda. Nah, sedangkan Zn-nya ada di sebelah kirinya Cu atau tembaga. Nah, berarti Zn ini lebih cenderung jadi anoda, karena semakin kiri itu semakin mudah untuk oksidasi. Nah, ternyata sama ya. Ternyata sama bahwa tembaganya itu menjadi katoda, sedangkan sengnya itu menjadi anoda. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini bisa dijawab kalau kita sudah menjawab nomor 1. Nah, jadi berdasarkan jawaban nomor 1, dapat disimpulkan bahwa anodanya itu adalah Zn dan katodanya itu adalah Cu atau tembaga. Nah, anoda itu tempat terjadinya oksidasi, katoda itu tempat terjadinya reduksi. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda adalah sebagai berikut. Untuk anoda itu kan oksidasi. Masih ingat kalau oksidasi itu biloksnya naik atau turun? Nah, betul. Jadi biloksnya itu mengalami peningkatan atau kenaikan. Nah, di sini terjadi oksidasinya itu dari padatannya, yaitu padatan seng.
Nah, tadi karena anodanya adalah seng ya. Nah, sengnya ini teroksidasi menghasilkan ion Zn2+. Nah, sehingga nilai biloxnya itu dari 0 menjadi plus 2. Nah, ingat bahwa Zn ini dalam keadaan padatannya atau dalam wujud padatnya ini merupakan unsur bebas di mana biloxnya adalah 0. Nah, sehingga dari 0 ke plus 2 ini peningkatan bilox. Nah, artinya ini mengalami oksidasi. Jadi reaksi oksidasinya adalah ini. Nah, kenapa ditambahkan 2 elektron di sebelah kanan atau di produk? Nah, ini di ruas kiri, ini ruas kanan, dibatasi oleh tanda panah. Di ruas kiri, ini nilai muatannya yaitu 0. Di ruas kanan itu plus 2. Nah, harus sama ya muatannya supaya setara. Nah, untuk menyamakan muatannya, yaitu dengan cara menambahkan elektron. Nah, artinya elektronnya harus ditambahkan di muatan yang kelebihan. Karena elektron itu kan bernilai negatif. Nah, sehingga ditambahkannya di sebelah kanan atau di ruas kanan. Sehingga plus 2-nya ini nanti dikurangi 2. Karena 1 elektron itu min 1, kalau 2 elektron itu min 2. Jadi di ruas kiri maupun kanan muatannya sama-sama menjadi 0. Nah, kemudian pada katoda, ini katoda itu kan terjadinya reaksi reduksi, di mana reduksi ini biloxnya mengalami penurunan. Nah, artinya dari ionnya, dalam hal ini yang menjadi katoda itu kan Cu. Nah, artinya dari ionnya itu tereduksi menjadi padatan Cu. Jadi reaksinya dari Cu2+ ini tereduksi menjadi Cu. Cu2+ ini biloxnya yaitu plus 2. Nah, sedangkan Cu ini fasanya S artinya solid, yaitu wujudnya padat, jadi 0. Nah, dari plus 2 ke 0 ini mengalami penurunan. Nah, kalau mengalami penurunan namanya reduksi. Nah, kenapa 2 elektron ini ditambahkan di sebelah kiri? Karena tadi ya, untuk menetralkan atau menyamakan atau menyetarakan muatan pada ruas kiri dan kanan. Sehingga ketika di ruas kiri muatannya plus 2, ditambahkan 2 elektron, berarti plus 2-nya jadi dikurangi 2. Jadi sama-sama 0 di ruas kiri maupun kanan. Baik, sekian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar ya.